Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nazila. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial ataupun pengalaman tentang bagaimana cara menginput Siskudes tahun anggaran 2025. Namun sebelum itu, jika sahabat-sahabat desa suka menyukai video saya, silahkan klik subscribe, like, dan memberikan pendapat pada video ini. Baik, disclaimer, Siskudes ini diperuntukkan untuk desa, dan video ini juga diperuntukkan untuk perangkat desa yang mungkin masih baru berkecimpung di desa dan ingin belajar Siskudes tahun anggaran 2025. Baik kawan-kawan, mungkin untuk pemula hanya itu saja untuk pengantarnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang Siskudes tahun 2025. Siskudes 2025 tidak jauh beda dengan Siskudes di 2024. Nah, yang pertama, hal mutlak wajib itu yaitu harus ada koneksi internet. Karena Siskudes 2023 kalau nggak salah, 2023, 2024, 2025 itu sudah online, jadi tidak bisa menginput Siskudes melalui offline, jadi harus online ya kawan-kawan. Baik, untuk video kali ini mungkin akan terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang pengikutan RPJM, dua, pengikutan tentang kegiatan, dan yang ketiga yaitu tentang belanja, yang keempat tentang laporan-laporan, dan yang di sela-sela video juga nanti akan dilakukan ataupun diadakan pemecahan masalah jika Siskudes kita mengalami kendala ataupun masalah-masalah. Mungkin untuk yang pertama yang perlu diketahui, di Siskudes itu ada beberapa di Siskudes ada beberapa menu, yaitu file, parameter, data entry, laporan, tools, dan help. Jadi yang kita bahas yaitu tentang menu data entry. Di data entry inilah pusat dari penginputan data. Setelah kita login ke Siskudes, maka hal kedua yang pokok yaitu di data entry. Baik, untuk yang pertama di data entry akan kita klik. Di sini ada menu perencanaan, anggaran, tata usaha, dan pembukuan. Untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput RPJM di aplikasi Siskudes 2025. Langkah pertama itu kita pilih data entry, penganggaran, dan data umum RPJM desa. Yang perlu rekan-rekan kawan-kawan ketahui, di data umum ini untuk RPJM bisa melalui ekspor impor. Untuk desa yang kepala desanya masih lama atau tidak mengalami pergantian, bisa melalui ekspor impor dan tanpa ada data ataupun RPJM yang dirubah. Namun untuk desa-desa yang mengalami pergantian kepala desa, data umum tetap bisa diekspor impor, namun ada beberapa menu RPJM yang sedikit mengalami pergantian atau perubahan. Tidak mungkin visi misi setiap kepala desa itu sama. Tidak mungkin visi misi setiap kepala desa itu sama ya teman-teman ya. Dan makanya kalau kepala desa yang baru pasti akan mengalami perubahan visi misi. Namun bisa juga diekspor ataupun impor. Tapi yang akan kita bahas kali ini penginputan RPJM secara manual tanpa melakukan ekspor impor. Hal yang pertama dilakukan yaitu yang pertama, klik data umum RPJM, maka akan muncul 3 menu. Kita klik yang data umum desa. Nah, ini masih
kosong ya teman-teman ya. Ini masih kosong. Inilah data yang akan disesuaikan di desa masing-masing. Ini data kepala desa, sekdes, dan bendahara atau kaur keuangan. Baik, kita langsung praktekkan. Kita klik menu tambah. Yang selanjutnya isikan nama kepala desa. Nah, yang kedua jabatan jelas ya, kepala desa. Yang selanjutnya ini APBDes awal, belum perubahan, jadi kita menggunakan APBDes awal. Jadi di APBDes itu ada APBDes murni ataupun APBDes awal ataupun ada APBDes perubahan atau PAK. Jadi yang akan kita pakai APBDes awal atau murni. Dan selanjutnya nomor perdes 09, ini sesuaikan juga nomor perdes kawan-kawan. Tanggal perdes 21 bulan 2025. Selanjutnya nama sekdes, jabatan, selanjutnya nama kaur keuangan, jabatan. Oke, dan selanjutnya ini bisa teman-teman lalu klik simpan. Nah, untuk penginputan yang pertama sudah selesai teman-teman ya. Untuk penginputan yang pertama sudah selesai teman-teman ya, boleh kita klik simpan. Dan selanjutnya ini kita akan input pelaksana kegiatan. Di sini hanya kaur dan kasih. Langsung yang pertama yaitu ada sambil diikutin aja teman-teman ya. Jadi ini masih menyebut kasih dan kaurnya. Oke, yang selanjutnya selanjutnya kaur nama ganti kaur simpan. Yang terakhir kaur TU dan aset itu udah. Oke, inilah kasih dan kaur di desa saya. Setelah kita input ini, kita bisa klik tutup. Kita kembali ke visi misi. Dan misi-misi ini sudah saya edit ya teman-teman sebelum saya masuk lagi. Karena kalau kita mengikuti alurnya, ini akan memakan durasi video yang sangat panjang. Jadi ini sudah terisi dan kita mungkin kita lewati untuk visi misi. Dan selanjutnya kita isi data RPJM desa, kita klik. Nah, di sini masih kosong teman-teman, di sini masih benar-benar kosong, belum ada kegiatan sama sekali ataupun menu-menu kegiatan sama sekali. Nah, caranya kayak mana? Caranya bagaimana? Ya, kita klik tanda tambah, kita klik titik 3 ini. Semua yang ada di sini kita masukkan ke data RPJM. Jadi di desa ada 5 bidang: penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan,
pembinaan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Kita pilih satu persatu, pilih simpan, tambah, pilih simpan, tambah, pilih simpan, tambah, pilih simpan, dan terakhir tambah, pilih simpan. Nah, selesai teman-teman. Untuk 5 bidang sudah kita masukkan semua. Nah, jadi untuk video yang pertama ini kita akan berfokus ke pengisian data RPJM sebelum kita melanjutkan ke data kegiatan ataupun pembiayaan. Kita akan berfokus ke data RPJM yang pertama di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, belum cukup sampai sini teman-teman. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa, kita ambil contoh satu-satu. Kita klik bidang penyelenggaraan pemerintah desa, kita klik. Nah, ini masih kosong teman-teman. Jadi apa yang harus kita isi? Nah, sesuaikan lagi RKP teman-teman. Satu, bidang pemerintah desa ada penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nah, kita masukkan teman-teman. Kita tambahkan di sini, klik titik 3, bidang penyelenggaraan belanja serta tunjangan dan pasal pemerintah desa. Nah, ini kita pilih, klik pilih dan simpan. Selanjutnya tambah lagi, kita lihat lagi. Nah, yang di sini yang ada di RKP ini itu ada semua di Siskudes. Jadi yang kita yang sudah hafal. Selanjutnya ada bidang sarana prasarana pemerintah desa, kita pilih, kita simpan. Tambah lagi yang ketiga administrasi, pilih simpan. Oh, yang pertama tadi belum dipilih teman-teman, siltab tadi belum. Nah, ada 3. Yang selanjutnya pilih 64 1 2 3 4 ini simpan, tambah tanahan, simpan. Nah, jadi inilah untuk bidang 1 ataupun bidang pemerintahan desa. Apakah cukup sampai sini? Belum teman-teman, kita masih masuk lagi, kita masih ada di rincian kegiatan dulu. Nah, jadi kita masukkan ke sarana prasarana pemerintah desa dulu. Oh sorry, enak jangan nggak apa lah, sarana dan prasarana pemerintah desa, karena sebenarnya letaknya di nomor urut pertama. Tidak bisa dinaikkan. Lah, intinya di sini dulu, penyelenggaraan belanja tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Kita ambil contoh satu ini, kita klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara ngisinya? Ya seperti biasa, klik tanda tambah, klik titik 3, apa yang menjadi kegiatan itu yang kita pilih. Contoh tadi bahasanya penyelenggaraan siltab tunjangan pemerintah desa, berarti ini tentang honor-honor Pemdes, BPD, dan kepala desa, baik itu tunjangan ataupun siltab. Jadi kita klik 2 kali, kita cari yang berhubungan dengan honorarium siltab dan tunjangan Pemdes, Kades, dan BPD. Oke, kita pilih salah satu. Ini harus pilihnya salah satu temennya, salah satu, dan satu. Jadi satu-satu. Yang pertama, penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, kita pilih. Nah, ini registranya apa teman-teman? Registranya kepala desa. Karena apa? Ini siltab dan tunjangan kepala desa. Lokasinya di mana? Jelas desa. Keluarannya apa? Inilah sesuaikan juga dengan data teman-teman semua. Untuk sasaran manfaat kepala desa. Untuk tahunnya kita centang semua pun boleh selama 8 tahun. Status kegiatan itu swakelola. Nah, setelah itu klik simpan. Lalu tambah lagi, cari lagi untuk perangkat desa. Klik pilih sama. Registranya berarti perangkat desa. Lokasi di mana? Di desa. Keluaran sama
siapa sasarannya, yaitu perangkat desa. Oke, ini sama dicentang juga, dan ini swaklola. Nanti saya jelaskan kerjasama antar desa itu gimana, tapi rata-rata kalau untuk bidang 1 itu swaklola, kecuali pelatihan itu ada kerjasama antar desa. Oke, setelah itu klik simpan, lalu tambah lagi titik 3, BPD, perbedaan start BPD. Tutup, sorry. Lalu selanjutnya sorry teman-teman. Selanjutnya ini yang BPD belum teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik menu tambah titik 3, kita cari yang BPD. Klik pilih, dan setelahnya yaitu kita cari di sini ngurus BPD, lokasi jelas desa, manfaat anggota BPD saja, BPD. Ini klik juga tahun-tahunnya, swaklola dan simpan. Lalu klik lagi teman-teman, cari ada nggak yang masih berhubungan dengan honorarium kepala desa dan perangkat desa. Adakah? Ya ada. Contoh ini, penyediaan tambahan tunjangan kepala desa. Kita pilih desanya siapa? Kepala desa. Lokasi desa dan kepala desa. Kita klik semua saja, swaklola dan simpan. Selanjutnya kita cari lagi, masihkah ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ada, kita pilih lagi. Maka kita harus teliti teman-teman. Nah, ini penyediaan tambahan perangkat desa. Tadi kepala desa, sekarang perangkat desa. Nah, di sini berarti perangkat desa, lokasi desa, perangkat desa. Ini sama juga, jadi langkahnya seperti itu teman-teman. Langkah-langkahnya seperti itu. Mungkin yang membedakan hanya menu-menu kegiatannya, simpan dan tutup. Baik, kita kembali lagi ke bidang pemerintah desa yang tadi. Untuk yang menu pertama ini kita sudah terisi semua. Apakah masih ada di dalam lagi? Masih teman-teman. Kita ambil contoh penyediaan siltap kepala desa. Kita klik atau menunya. Nah, ini teman-teman, ini yang harus wajib diisi juga teman-teman, karena ini berhubungan dengan kegiatan nantinya. Selanjutnya kita klik tambah. Ini cara mengisinya teman-teman. Kita pilih tahun ke berapa, kita pilih tahun ke 1 umpama, kita pilih aja tahun 1. Nanti begitu selanjutnya kita pilih tahun 1, lokasi desa, volume kalau untuk honorarium itu bulan, kolam per bulan. Jadi kita masukkan volume 12, belakangnya bulan atau OP, orang per bulan. Selanjutnya yang menu 3 ini teman-teman, ini sesuaikan dengan keadaan desa teman-teman masing-masing. Selanjutnya untuk sumber dana jelas ADD. Kalau di tempat saya untuk siltap dan tunjangan itu ADD. Jadi biaya berapa? Kita cek di sini teman-teman. Untuk biaya siltap dan tunjangan kepala desa, penghasilan tetap 42 juta. Jadi tulisannya sini 42 juta. Nah, kapan waktunya? 2025. Dan ini di siapa? 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Nah, tahun berjalan. Pola kegiatannya apa? Yang tadi kita isi, swaklola. Pelaksana siapa? Untuk bidang 1, siltap itu kebanyakan dikasih pemerintahan. Setelah semua terisi, kita klik simpan. Nah, seperti itu. Selanjutnya tahun kedua
untuk pola yang sama 12 bulan sumber dana ADD 42 juta 2026. Ini sama ini sama di tahun berjalan pelaksana pemerintahan pola kegiatan sebagai lalu simpan. Begitu seterusnya teman-teman. Kalau untuk anggaran ini nggak bisa menyesuaikan, karena kalau untuk tahun 2026 kita kan belum tahu, siapa tahu mengalami perubahan atau tidak, kita nggak tahu. Jadi bisa kita masukkan dengan anggaran di tahun 2025 terlebih dahulu. Nanti kalau untuk penyebutan di 2026 nanti ini bisa menyesuaikan teman-teman ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sudah sampai sini sudah. Kalau yang ini sudah. Selanjutnya ada tunjangan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sudah teman-teman ya. Selanjutnya ada penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, kita sama menunya juga klik tambah tahun berapa, tahun pertama, lokasi mana, jelas desa, volume 12 bulan. Tapi nanti ini dihitung orang per bulan ya teman-teman. Orang per bulan. Ini juga sama, 3 item ini silakan teman-teman isi sendiri. Sumber dana apa, ADD, biaya berapa, kita cek lagi di sini. Bulan 3600000. Nah, ini kita masukkan ke Siskodes. Berapa 23360000. Sebenarnya bisa teman-teman tinggal copy paste aja dia di SKP Excel ke Siskodes, namun titik-titik komanya dihilangkan. Oke, selanjutnya kita pilih tahun, pola kegiatan, pola dan pelaksana kegiatan pemerintahan, klik simpan. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk pengisian di bidang pemerintahan. Sebenarnya sama teman-teman, semua bidang itu sama cara pengisiannya, mungkin hanya membedakan hanya nominal angka dengan kegiatannya. Bidang 1 beda, 2, 3, 4 dan 5 itu beda-beda. Oke, selanjutnya pendapatan berapa, biaya 243 sesuaikan yang di atas tadi, karena ini kita tahun yang kedua, pengisian tahun kedua untuk tahunnya 2026. Untuk kalender di 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2026, 26, klik simpan dan pelaksana kasih pemerintahan itu teman-teman ya. Dan selanjutnya kita kembali ke kegiatan dan kita ambil contoh lagi di bidang penyediaan tunjangan BPD. Di sini juga sama teman-teman, untuk pengisiannya sama juga, kita tinggal klik tambah, karena awalnya masih kosong kita klik tambah. Dan yang perlu teman-teman ingat, di menu samping ini ada beberapa menu selain menu yang ada di pinggir. Jadi di menu di samping inilah yang nantinya akan kita isi dengan data-data yang di RKP sebelum kita masuk ke kegiatan. Nah, untuk pengisian ini juga sama teman-teman. Di tahun pertama, lokasi desa, volume 12 bulan, sumber dananya apa, karena pemerintahan sumber dananya ADD, dan biaya berapa, kita lanjut lagi ke RKP, kita cek untuk BPD. Nah, di sini ada 45.300.000, kita isi aja teman-teman, 45.300.000, waktunya 2025. Kita mulainya dari Januari 2025 hingga 31 Desember 2025 ataupun tahun berjalan. Pola kegiatan masih sama, swakelola dan pelaksanaan pemerintah, kasih pemerintahan maksudnya, sorry.
Dan jika semua sudah, ini kan teman-teman sudah ada 3 yang sudah terinput, dan mungkin selebihnya sama teman-teman untuk inputan Syskudes dari bidang 1 sampai bidang 5 itu sama teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk penginputan, tata cara penginputan data RPJM hanya seperti itu teman-teman, tidak ada bedanya dari bidang 1 sampai bidang 5. Selanjutnya mungkin di sini ada tunjangan kepala desa, bisa di skip. Teman-teman mungkin udah paham lah, karena pengisian itu sama dari seperti penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Untuk bidang 1 itu sama, penginputannya sama persis. Oke teman-teman, sambil kita menunggu. Oke teman-teman, mungkin itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu untuk bidang pemerintahan. Kita lanjut ke tadi kan sudah penyelenggaraan belanja tetap, dan selanjutnya penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa. Itu cara pengisian sama teman-teman, tidak ada bedanya, walaupun baik itu di bidang 2, 3, dan 4 itu sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya anggaran biayanya saja. Jadi jangan ragu teman-teman ya untuk belajar dan belajar. Jika teman-teman nanti ada yang kurang paham, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Nah seperti ini teman-teman, saya lagi menginput untuk bidang 1 untuk aset perkantoran. Sini kita tinggal pilih apa yang ada di RKP kita. Nah di sini saya memilih aset tetap dan perkantoran. Sasaran untuk siapa? Rentranya untuk perangkat desa, jelas. Lokasinya di mana? Di desa. Nah untuk sasarannya siapa? Perangkat desa dan kepala desa, karena untuk aset perkantoran berarti untuk kepala desa dan perangkat desa. Untuk tahunnya kita isi semua, dan pola kegiatannya itu soal pola dan klik simpan. Nah seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya isi, apakah cukup? Belum, kita isi masuk ke dalamnya di tahun pertama. Lokasi desa volume 12 bulan karena 1 tahun, dan itu kita isi sesuai desa masing-masing. Pelaksananya siapa? Kasih pemerintahan. Sumber dana apa? ADD, dan biayanya seberapa? Kita cek lagi di RKP. Setelah kita cek baru kita tulis. Setelah itu tahun berjalannya dari Desember sampai dari Januari sampai Desember. Lalu pola kegiatan swapola dan klik simpan. Nah seperti itu teman-teman ya, tidak beda teman-teman. Oke teman-teman, untuk pelaksanaan bidang 2 pun sama, bidang 3, bidang 4, dan bidang 5 seperti itu kira-kira pengisian Syskudes tahun 2025. Jadi hanya 5 bidang yang harus kita isi. Nah selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk kegiatan dan belanja, yang perlu teman-teman ingat bahwasanya untuk pengisian di data RPJM untuk sumber dana harus benar-benar disesuaikan dengan RKP, karena setiap kegiatan itu mempunyai sumber dana yang berbeda-beda. Walaupun bidang 2 rata-rata menggunakan DD, namun ada juga bidang 2 DD yang dipakai di bidang 1 atau di bidang 3. Makanya harus teman-teman ketahui dan teliti bahwasanya anggaran untuk semua bidang itu anggaran biaya berbeda-beda. Nah baik teman-teman, kita coba teman-teman lihat, kita isi juga yang di bidang 2, contoh di bidang pendidikan. Teman-teman sama, kita lihat juga sebenarnya sama teman-teman. Kita pilih yang bidang manapun dan kegiatan manapun, untuk pengisian tetap sama teman-teman, tidak ada bedanya. Dan di desa kami juga hanya beberapa kegiatan, kecuali pariwisata dan sumber energi mineral itu tidak ada di desa kami. Jadi hanya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kawasan pemukiman, itu teman-teman ya. Oke, kita pilih satu, kita tambah lagi. Pendidikan sudah, berarti kesehatan kita pilih dan simpan. Selanjutnya
pekerjaan umum dan tata ruang, simpan, dan lanjut ke mana yang belum tadi. Oke, pemukiman. Oke, selanjutnya ini sudah, ini tidak ada di Mekarsaya, di desa kami teman-teman. Kalau informatika ada dan kita pilih. Dan selanjutnya pendidikan dan kesehatan sudah semua. Kita contohkan salah satu pengikutan di pendidikan. Kita klik pendidikan, sama kan teman-teman, untuk menunya sama, dan lanjut kita klik tambah. Untuk pengisiannya kita klik titik 3. Nah, kita cari teman-teman mana yang sesuai dengan RKP teman-teman. Ya, yang ini untuk biasanya untuk honor guru PAUD yang di bidang 2. Kalau kita untuk dukungan APE, kita pilih yang nomor 2. Kalau untuk honor kita pilih yang nomor 1, 02.01. Kode kegiatannya kita pilih, dan restorannya siapa, kita cari ada nggak yang berhubungan dengan PAUD. Kita cari dulu. Kalau tidak ada, berarti kita masukkan restorannya ke masyarakat desa. Kita cari dulu, tidak ada, sepertinya tidak ada teman-teman. Jadi kita masukkan ke masyarakat desa. Untuk lokasi jelas desa, dan untuk sasaran manfaat itu ya bisa jadi masyarakat ataupun langsung spesifik guru PAUD. Oke, untuk tahun kita isi semua sampai ke 8. Pola kegiatan, swakelola, dan simpan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu kita masuk lagi ke dana indikatif, klik 2 kali, lalu klik tambah. Nah, ini tahun pertama, ini sesuaikan juga teman-teman ya untuk untuk tahunnya 12 bulan. Sumber dananya apa, kalau saya menggunakan dana desa dan biayanya berapa, kita cek lagi di RKP. Nah, 15 juta, berarti kita masukkan 15 juta. Untuk waktunya 2025 dan Januari sampai Desember di 2025. Begitu teman-teman ya. Ya, mungkin itu teman-temannya yang bisa Nazila sharingkan ataupun sampaikan. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham, silakan kita diskusi di kolom komentar. Teman-teman, untuk video kali ini kita hanya berfokus di data RPJM teman-teman ya. Ini sambil saya menginput juga teman-teman ya, biar bisa untuk video selanjutnya. Jadi sambil menginput, saya sambil bercerita. Jadi untuk video kali ini Nazila hanya berfokus di penginputan data RPJM. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat lagi video tentang penganggaran ataupun pengisian data anggaran. Itu sudah di menu yang selanjutnya, dan ada juga nanti kita input pagu anggaran, baik itu dana desa, ADD, PBP, BKBK, dan PDRD. Nanti itu akan kita input di video selanjutnya. Baik teman-teman ya, untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, share, and subscribe. Dan kalau untuk teman-teman bermanfaat, silahkan disimpan, dibagikan ke teman-teman sekalian. Salam santun dari perangkat desa, salam sayang untuk perangkat desa se-Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa kita sharing di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore, salam santun. Terima kasih ya teman-teman.